Halo sahabat tani, salam jaga tani. Nama saya Wasino, tani anggrek khususnya di Kampung Pakis, Rawakalong, Gunung Sindur. Ada Panda Douglas, ada Jim Story, ada Magiwi, Scorpio ya sebutannya Scorpio, ada apa itu Apple Blossom, ada Emma Story, ada Miranda untuk koleksi-koleksi, tapi nggak banyak itu sih. Sebenarnya kalau yang sudah saya lakonin sih nggak sulit untuk mengembangkan, nggak sulit, penting cukup lahannya cukup panas, cukup pupuknya, cukup obatnya mah nggak sulit sebenarnya. Sebenarnya medianya aslinya itu seperti sabut kelapa atau serut kayu itu ya, tapi bisa digantikan dengan apa itu sampah-sampah rumput untuk di tengahnya itu bisa. Tapi ada pupuknya juga, itu pupuk kandang ayam potong yang utama itu. Ditaburkan aja, dimasukkan ke dalam apa itu, ke dalam barisan ini, langsung dirapikan aja gitu ke dalam longgar apa itu dalam barisannya ini. Sebenarnya perhatian khusus sih enggak, cuman ya perhatiannya ya gitu, jangan sampai kena hama, jangan sampai apa itu namanya nih, penupangnya itu jangan sampai lewat gitu ya, khusus banget sih enggak ya. Sebenarnya kalau musim hujan gini sih nggak perlu disiram, umpamanya panas 1 minggu atau 2 minggu sih nggak perlu disiram kalau anggrek jenis anggrek tanah ini. Itu nggak perlu penyiraman, kalau cuma seminggu 2 minggu aja nggak perlu. Cahayanya full khusus, nggak bisa kehambat istilahnya atau kalingan pohon-pohon yang menjulang atau di bawah pohon, nggak bisa, dia kurang hidup sih, hidup cuman nggak ngembang, kurang produksi gitu. Ini Panda Douglas, usianya sudah 20 bulan, ini dari permajaan. Permajaan ini udah selamanya 20 bulan, dari permajaan sampai 8 bulan itu sudah mulai produksi. Tapi normalnya sekali itu 1 tahun. Kalau masalah perawatan ini sama saja itu dengan yang anggrek Jim Story, anggrek jenis Maimona atau apa itu jenis Emma Story, sama ini. Ada yang hama yang nggak kelihat mata ya, kalau seperti kayak semut, kayak belalang, kayak seperti oteng-oteng itu kelihatan. Tapi kalau yang jenis ini kalau udah kena yang disebut keradak itu halus sekali bunganya, anunya penyakitnya itu nggak kelihatan. Jadi tahu-tahu ininya kering aja gitu. Ya, ini mula-mula sebelumnya kita siapkan tempat dulu untuk permajaan, karena panjangnya kurang lebih ini bangsa 20 meter. Kita siapkan gapet dulu atau tiang dulu, kita seperti ini, seperti huruf A dulu, kiri kanan kita galar. Kita mulai nanam, cara nanam ini yang pohon tinggi yang udah disetek, kurang lebih umurnya udah 4 tahun, kita remajakan. Ini permajaan, ini disebut permajaan, kita nanam. Cara nanamnya begini, pakai tali bambu ya. Sebelumnya kita pelintir dulu tuh seperti ini. Nah, ambilkan lagi, selanjutnya kurang lebih jaraknya ya 4 cm sampai 5 cm lah kalau untuk berkebun ini. Cara kerapetannya itu, jarak panjangnya itu 4 atau 5 cm sampai seterusnya begitu. Nah, lalu dilanjutkan tanam lagi begini. Setelah selesai seperti ini sudah selesai kira-kira nih, untuk seperti ini dikasihkan media nanti
kasih media itu ya, kalau ada sabut kelapa bisa, pupuk kotoran ayam itu tambah medianya itu udah sekalian pupuk. Ini seperti ini yang setelah selesai diremajakan, setelah ditanam tadi yang panjangnya 20 meter kurang lebih, lebarnya ya 20 cm kiri kanan ya. Jarak kerapetannya itu 3 jari sampai 4 jari, kurang lebih 4 cm 5 cm ya jarak penanamannya ini. Nah ini selanjutnya peremajaan ini dari sampai saat ini 6 bulan ini. Dari saat ini bulan berapa ini, bulan 11 ini, selama 6 bulan ini sudah mulai produksi tapi belum normal, masih normal. Nanti 10 bulan tuh baru normal stabil. Kalau ini cuacanya kan bagus ini, untuk hujannya panasnya bagus, jadi pertumbuhannya lebih bagus. Berarti sampai 10 bulan? Ya 10 bulan normal, itu 10 bulan itu normal bunganya ya, dari mulai berbunga metik bunganya itu, ini baru belajar, jadi belum normal. Ini lanjutnya, ini lanjutnya ini jenis Miranda untuk koleksi ya, tapi jenisnya nggak banyak. Miranda itu hanya sedikit stoknya, lagi dikembangkan ini supaya jadi banyak, agak sedikit stoknya, sedikit. Ini nggak seperti Panda Douglas atau James Story itu, ini sedikit, masih langka ya. Ini bunganya seperti ini belum produksi banget nih. Ya sahabat tani, cara memanennya lebih mudah, tidak usah pakai gunting, kita gunakan dengan jari empol lebih mudah. Karena kalau pakai gunting itu dia ketinggalan batangnya, itu nggak bagus, malah kayak mengganggu pertumbuhan. Lebih mudah digunakan dengan jari, dipetik aja, disempel aja, dipetik seperti ini nih lah tuh ya. Habis ini kan kita kan per gabung itu kan 100 batang itu, nanti kita ikat sampai 100 batang tuh kita ikat itu. Yang sudah dipanen itu ya sudah ini seperti ini, kenop tinggal 3 atau tinggal 4 bisa dipanen. Sudah mekarnya cukup nih, ada 7 atau 8 tergantung lihat pelopak ini ya banyak sedikitnya. Nah, seperti ini kan udah bisa dipanen. Kalau seperti ini belum bisa dipanen karena ini masih terlalu muda, sayang kan, kurang bagus. Kalau seperti ini kan sudah dikasih air itu, guci atau itu ya, pas bunga itu untuk rangkaian seperti ini nih, seperti ini udah bisa dipanen. Kuncinya ini kalau kita metik pakai gunting dia lebih lambat, lalu kan nggak bisa kena ini sampai habis kan, pasti ketinggalan. Di sininya habis ketinggalan, di sini ketinggalan pasti 2 cm 1 cm pasti ketinggalan, agak menghambat pertumbuhannya. Kalau dipetik ini dia lebih mepet ininya, lebih mepet di pohonnya kan, nggak ketinggalan dia. Tuh, seperti ini kan, tuh, seperti ini tuh ketinggalan. Kalau pakai gunting pasti ketinggalan 1 cm atau 2 cm itu. Di Tangsel itu emang maskotnya kan maskot anggrek Panda Douglas khususnya, memang sudah diakui nama pemerintahannya itu apa ya, wali kota ya, itu wali kotanya itu memang dia untuk si maskotnya ini Panda Douglas, simbolnya di Tangsel itu. Yang utama kita untuk membiayai anak-anak saya sekolah untuk keluarga. Kedua sedikit banyaknya saya sudah bisa membelikan anak saya semua sepeda motor, itu pertama. Dua juga alhamdulillah saya juga bisa bangun untuk rumah istirahatan anak-anak itu. Ya harapan saya mudah-mudahan pemerintah juga mungkin melihat, karena lahan juga sekarang udah terbatas, mungkin pemerintah ada lahan yang tidur untuk digunakan petani-petani khususnya anggrek ya, dikasih lahan tidur lah itu. Atau syukur-syukur ada dana yang lunak ya, khususnya petani anggrek. Marilah kita kelola yang benar-benar kita kelola bagus gitu, supaya jangan sampai punah, bisa berkembang terus.